aku kirim. Bener kan? Gitu kan dok Iya, kalau mau jadi betul. affiliate kan? Tanya Uti, oh gimana tanya Uti? Mending makan permen Tanya karet Uti kalau aku gimana? bilang dok. Tau gak permen karet zaman awal Iya, kecil itu yang dibungkus kertas kanan kiri itu kayak dipelintir gini yang model bener. panjang. Ini makan gitu aja udah. Lollipop, lollipop, bener, 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 Jadi aku bener, bener. bingung kok. Iya, bener. Yang punya siapa tadi dok? Maaf namanya sayang. Ami, Ami. Si Ami dari China. Kok belinya dia di sana? Enggak ada. Surat halalnya pun dari China. Itu tidak ada di Amerika, Mambel. Kalau halal Jadi di makanya Cina kan tidak belum ada. tentu halal di Indo. Ah, enggak, dia kan halalnya sudah pakai BPJPH. Jadi yang ngeling sama BPJPH sama Iya, Indonesia. tapi di Kayak dulu si BPOM Indo nggak ada Lendir, juga. tahu Lendir. Kenapa, Mambel? BPOM Indo nggak ada, aku barusan cek. Nggak ada. Kalau BPOM nggak ada. Ya itu yang disesalkan sekali sih, Mambel. Sangat disesalkan sekali. Gitu loh, Mambel. Nah, harusnya silahkan Mbak Lita Gading itu agak bersikap harus keras dan meributkan ini. Nanti Kalau dia memang kena ingin dong membela. kalau dia ributin ini dok. Makanya sekarang dia kan kasih ini edukasi untuk para affiliate, hati-hati. Baru 10 jam yang Lah, lalu terus dia korbannya? posting. Lah terus korbannya sudah beli dari produknya dia gimana? Dari Ya keranjang ini kuningnya dia. pelajaran bagi hidup setiap orang yang membeli. Hah? Lah terus ya terus harusnya kan sekarang harusnya dia terus menyerang Biode dong. Harusnya kalau Doti jadi dia mah Doti akan terus gencar gempur Biode sampai nanti Biode mau menurunkan konten-konten dia dan para afiliat-afiliatnya. Kan harusnya gitu tuh kalau memang mau berjuang buat masyarakat kayak Doktif nih, tetap aja Doktif terus hajar nih, terus. Hajar terus apapun dihadapin hajar terus. Harusnya Mbak Rita Gading nggak cuma di kasusnya Dani Ahmad, hajar gitu terus. Nah, hajar nggak usah hajar-hajar banget lah kalau mau pansos. Maksudnya kalau misalnya apa? Bukan pansos siapa sih? Kalau misalnya mau nyanggol Dani kan nggak ada urusan sama masyarakat nih. Nah kalau Kesehatan ini masyarakat. kan, kalau ini nggak usah lah masyarakat dok, followernya. Iya kan? Followernya, terus afiliatnya, iya kan yang udah beli juga itu memperjuangkan mereka. Hajar terus Biode sampai kan beliau kan bilang Mbak Rita Gading kan bilang, "Gimana ya guys ya supaya akun yang iklannya itu supaya dihentikan. Minta dong ke Biode, serang dong Biodenya. Anda tidak berhak loh menggunakan nama saya untuk menjual produk Anda yang ilegal. Nggak usah Nama saya serang, jadi jelek somasi gini." aja. Somasi. Kayaknya kalau somasi itu tinggal disobek-sobek aja nggak begitu penting Mambel buat owner kayak gini. Somasi Gitu loh, terbuka owner kayak gini. doktif. Heeh. Secara Harusnya bisa juga, lisan, cuman saya atas nama. Gitu, berani nggak dia buat video gitu? Ini kan 10 jam yang lalu kan, dia hanya mengingatkan untuk affiliate. Itu kan konteks dia kan, substansi Iya. video dia kan dok. Tapi di situ betul. kan tidak tertera bahwa saya yang bernama Bella Sembiring menolak kepada pihak produk ini untuk menjadikan video saya bla 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 karena ternyata produk Anda adalah produk ilegal gitu dok. Tapi kalau udah di endorse gimana Mambel? Ya dia harus diem keras karena yang dikorbankan sekarang kan followernya. Karena kan yang beli itu kan dengan Nah, dia itu membuat video itu kan yang duluan ngeliat kan followernya, masyarakat. Nah, jadi Mbak Lita Gading kalau mau nyerang Mambel ya, itu ada di ngomong beliau. Jadi beliau ya. Urusan sama Mbak Lita Gading ruwet soalnya. Ruwet. Ya. Teleponkan dulu Ahmad Nah, coba Dhani, Mbak bilang Lita. Ahmad Dhani dulu diteleponkan. Nah, tumbal lagi aku gini. Nah, Tolong asisten saya, asisten 2 sama asisten 3, asisten 1 lagi iya, sibuk. Bang Ahmad Dhani. Iya, Bang Ahmad Dhani coba tuh minta bantuan supaya jadi besar. Ya kan, soalnya VT-nya jadi nggak naik itu. Soalnya kalau kata Biode itu dia banyak bayar ini soalnya. Ya kan, ayo Biode, ayo harus naikkan ini somasi terbuka. Semua afiliat-afiliatnya, iya kan? Penjualan Biode harus segera dihentikan. Makanya aku ditarik bilang dari aku udahlah dok, aku jualan TikTok. aja. Kalau kata orang-orang ini, kata hater-haterku jangan ikut-ikut campur. Tapi kalau Mambel diserang mah lucu balesnya.
Lucu. Birahi Ngomongnya aku. kalau diserang. Aku suka, makanya kadang kalau diserang birahi aku seneng lakiku. Makanya lakiku nggak pernah ikut-ikutan kan dok. Karena apa? Semakin aku diserang, dihina, dibully, difitnah, aku birahi. Yang senang lakiku, dapat dia jatah. Iya betul. Makanya. Jadi ini aku nanti yang kena kayak gini sama Bu Lita. Iya. Iyalah. Pandai kok ya dok ya. Nah, Mama Leonel, iya betul. Kalau Doktif mah udah bukan pakai somasi, kalau Doktif mah LP, ya kan. Jadi nanti pihak TikToknya dipanggil. Jadi nanti seluruh dari pihak TikTok itu akan men-take down yang berhubungan dengan Biode. Bahkan linknya Biode pun harusnya ditutup. Berarti ini TikTok kebobolan. Sering, nggak cuman ini. TikTok mah sering, kebobolannya sering. Nggak cuman ini tok. Oh, TikTok ya apa? Sering kebobolan, sing bener-bener dipersulit algoritmanya, sing jualan berbahaya, jualan nggak ini, nggak ada NA-nya. Tuh Amba dilaris-larisin, dikasih algoritma mentang-mentang dari Cina. Nah, dikasih sama dia itu algoritmanya. Giliran yang produk lokal, giliran yang bener aja dipersulitnya luar biasa. Potongan sana, potongan sini, seller-seller UMKM kasihan. Mikir nggak itu Bepom itu Bapak TikTok mikir nggak heran dong itu kadang-kadang potongan sana potongan sini seller jualan pet-petan potongan 35% potongan begini iklan suruh bayar kalau nggak dikasih iklan nggak dikasih traffic gitu. Makanya itu paling sebel kalau sudah disuruh bayar iklan segini mah 1% aja udah syukur kasih bayar iklan enggak wah penonton nggak mau ngambil algoritmanya orang. Aku nggak pernah dok bayar gitu. Hah? Nggak pernah. Ya kan asli organik, Mambel, ya kan? Notif kepengennya tuh organik sampai kan. Kalau dulu kan kita seller itu kan dok, kita di invite. Aku kan ada juga kan, aku jual baju. Nah, aku tuh seller yang di invite. Pihak TikTok itu datang ke toko gitu kan. Nah, dulu kami nggak ada sistem-sistem gitu dok. Dan dulu potongan cuma 2.000 ya, Pi. Tuh kan, bener kan 1%. Iya, karena mereka butuh. Sekarang 2.000 di atas angin tuh. Dulu cuma 2.000 dok yang pertama kali. Gak sopan banget itu. Gak ada pakai persen-persenan. Terus kenapa sih mereka yang besar-besar ini masih mau support ikan? Ya kita tuh hukum gitu loh. TikTok itu dihukum aja. Nanti pasti dia tuh ini bukannya tetap aja disupport sampai ikan gede-gedean. Hukum mereka gitu loh. Nggak mau. Nggak usah bayar ikan. Laku syukur nggak laku ya wis. Gitu. Ini mah kalau algoritma dikasih yang iklannya bayar yang besar. Kasian lah. Ini makanya. Gitu. Udah itu mah nggak mau kadang-kadang ribut sama AM-nya. Karena gini. Tapi emang kan, begitu. Karena gini kan dok. Sekarang nggak Biode. Lihat kalau data Biode udah jelas nggak ada izin edarnya. Bepom nggak ada. Omsetnya lo miliaran. Gimana ceritanya? Kenapa kok nggak ditutup aja itu? Harusnya dicek dong. TikTok itu. Terus produk yang kayak penjual kayak yang etiket biru WSC itu. Owner-ownernya kayak begitu. Kenapa bisa kebobolan? Nggak pakai kondom dia. Kayak mana dok? Jadilah. Salah ya. Soalnya ngomongin kebobolan sayang, biar jangan emosi banget loh. Aku kesel doktifnya kalau udah ngomongin soal itu. Iya, karena kan kalian dok sadar nggak dok? Kalian kan ada banyak biaya AIWO kan? Sekarang shipping. Sekarang doktif tanya biaya shipping. Shipping lo siapa? Sing nyipping siapa yang packing? Yang packing lo kita. Terus ngapain TikTok minta biaya packing shipping lah? Karena sadar nggak? Ini kan sekarang 2 aplikasi loh dok. Heh? 2 aplikasi kan? Iya. Jadi dibuatlah cerita biaya shipping, biaya AIWO. Karena kan dari Tokpednya ini kan jadi yang kalian bayarnya 2 aplikasi. Nah lucunya ini diapain sih? Ada etalase Biode itu dok. Ada. Bukannya kalau mau kayak gitu harus melampirkan berkas-berkasnya. Nah ya itu. Ada apa? Makanya kalau Doti mikir tak laporin. Kenapa bisa kejojo sekali TikTok dilaporin pisan? Enak perlu. Ayo. Kenapa bisa kebobolan itu jualan Biode itu? Apa dilaporin aja ya TikToknya ya? Habis itu ntar Doti di-ban.
konsumennya yang lapor, yang check out dari TikToknya. Nah kan, ya kan Karena- Dotif juga check out, gimana ceritanya? Dotif juga konsumen. Gimana Nah ceritanya? itu kenapa bisa kebobolan? Orang, iya boleh juga sih abis gitu, boleh abis gitu Dotif dimusuhin sak TikTok ini. Tapi kemarin pada saat Doktif itu di akunnya dilaporin sama Suneo 2 kali. Satunya sama dugaannya sama Biotit itu. Iya kan? Heeh kan? Itu kan dilaporin hilang tuh 3 tuh Biotit, ya kan? Terus 2 sama diklaim sama Richard itu. Iya kan? Diklaim akhirnya hilang tuh akunnya itu yang pertama itu. Nah, itu malah TikTok yang ngajakin ketemuan sama Doktif itu pada saat itu. Bruce. Nah, ini Bruce harus diketemuin lagi nih Bruce ini. Iya kan, lu jangan tega-tega begitu. Lalu maksudnya apa sih? Produk itu harusnya diseleksi bener-bener yang masuk ke situ. Itu biode ilangin nggak? Kalau nggak buat tuntut apa gitu aja kali ya. Capek loh. 28 LP loh Mambel, pegel aku. 28 LP dipikir apa nggak ngabisin waktu apa? 28 LP, Mambel berapa LP? Nggak ada. Nah, dokter 28 LP. Apa nggak pegel? Ayo. Belum lagi yang nakal-nakal itu. Aduh capeknya. Ya buat lah ini capeknya 29 sama Biodi 29. Digenepin ya 50 sekalian ya biar Iya. biar urusannya itu sekarang jalan-jalannya itu ke Polres, ke Polda gitu ya. Dan gitu. alangkah Setiap hari lebih kan baik gitu lagi kerjaannya. alangkah lebih baik lagi jika Ibu Lita Gading ini kolaps dengan Doktif untuk produk Biodi ini, Dok. Mam, bahas TikTok ini akun kita aman kan? Oh tenang. Ini sekarang yang masih bekerja robot ya. Robot itu kadang-kadang blow on-nya luar biasa, kadang-kadang keterlaluan sok taunya juga. Gitu. Enggak ada urusan tiba-tiba kasih penalti, ngasih ini denda, padahal kalau ada urusan, kalau ada hubungan. Gitu. Berarti bisa minta TikTok. Nah, ya ini lagi kepikiran tadi nih, barusan nih kepikiran nih. Kayaknya harus kayak gitu deh. Cuman kan masalahnya Dotif tidak pernah mempromosikan biode. Yang pernah mempromosikan biode itu siapa tadi, Mambel? Ada LL, ada Ibu Lita, ada Centang Biru. Dia adalah beauty influencer. Tapi sama dia tuh nggak FYP. Follower dia 300k apa 600k tadi. Yang like cuma 12. Enggak, yang kemarin urusan sama Bang Ahmad Dan itu siapa? Lita Gading. Jebak aja terus aku. Berarti- nggak apa-apa, Dok. Berarti kan sudah pernah ke PMJ, tahu dong prosedurnya. berseteru dengan Ahmad Dhani. Berarti kan kemarin sudah pernah ke PMJ ya laporannya ya. Udah tahu dong alurnya. SPKT. Iya, Udah tahu dong berarti. Tinggal gampang loh sebenarnya, Masuklah tinggal Kak pergi Lita aja sini, Kak sebenarnya. Lita masuk Kak, ngobrol kita Kak. Ya. Gimana Kak enaknya Kak? Ada Doktif di sini Kak. Iya, yuk. Nanti Dotif dukung. Iya. Dotif dukung nanti. Dotif dukung caranya bikin laporan itu pasti diterima sama Polda Metro Jaya, pasti diterima laporannya. Masuk Kak Lita, Pasti sini diterima. Kak Lita, yuk Kak Lita. Ada teh panas, jangan masuk ada di teh komalnya jahe, ada Nepos teh aja. sari wangi. Jangan komalnya jangan nama Nepos aja, komal sama ini Mambel nih. Komal sama Mambel sama 08 ya. Kalau komal sama Nepos jangan, tambah turun derajat kepintarannya. Ya, sama Nepos tuh yang ada tambah tolol. Ya, kalau sama Mambel di sini cerdas, teredukasi gitu. Kalau sama Nepos jangan. Ya, paket C itu yang ada tambah tulul. Ini kan bener paket C, kan salahnya di mana lagi? Hah? Sekarang dia lagi kepanasan dia. Dia lagi kemarin masalah omset gagal. Kan kemarin giring-giring omset, ya kan dibilang omsetnya Doktif apa gagal. Masa si gosong si Intan itu ngechat si ownernya Baizu Mambel? Siapa? Si Intan Miss Ngechat Gosip siapa? ngechat si ownernya Baizu. Mau ngapain dia? Mau kepo, mau tanya penjualannya rugi sama Doktif gitu. Sampai Nah, kalau Doktif kan segitunya nggak ya pernah Dok. sampai iya nyari celahnya itu. Nah, ownernya Baizu itu kan udah gregetan kan Doktif kan paling anti ngasih tahu GMV. Nggak boleh kan. Kalian panggil dulu Paus Dampar itu, geng.
Coba mana si Paus Tedampar ini? Mana dia? Kayak mana ya cara nge-share-nya ke si Paus Tedampar ini ya? Gak puluh-puluhan aku sama dia. Iya, kau panggil dulu dia Kak Debbie. Kak Iya. Debbie, Ketabi Jolo, panggil dulu dia. Lagi potong lambung. Oh ya, habis potong lambung dia. Dibayarin pula sama Nepos kan? Dibayarin sama Nepos. Iya, jadi dia nanya, dia bilang, maaf ya, ternyata ini ya rugi ya, collab sama Doktif kan gitu. Nah, abis gitu si ownernya Baizu kan gregetan, dikirim lah si MV-nya Doktif ke dia. Kaget lah dia. Si Gosong itu, si Intan itu kaget. Oh ya udah kalau gitu yang namanya rezeki ya, itu memang sudah rezeki gitu. Malah si owner Jujur. Baizu bilang malah lebih jauh, lebih dari target malahan collab sama Doktif itu. Jujur aja jadi nggak percaya karena kasus SS mandek Ya, nggak apa-apa, bodrek nggak butuh juga mandek. Satu, yang kedua kau harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Allah Setan, Subhanahu wa Ta'ala, ngapain sayang. kau belajar dulu atau kau beli kamus bahasa Indonesia. Mandek apa? Mandek ada. Telaso, siapa yang nyuruh kau untuk ayo percaya sama aku? Kapan pernah perempuan di bawah ini ngomong kayak gitu? Besok kau ke PMJ, gabung kau sama wartawan. Kau tengok besok ada apa? Mancing emosi aku aja kadang tahu kayak Lucu gitu. deh, Dok, aku mau kirim buah ke rumah Doktif 3 kali ya. Enggak, yang pertama itu suami istri, bukan kirim buah, Re. Yang pertama suami istri nyariin Doktif, nongkrongin sampai mereka katanya beli bakso di dekat rumahnya Doktif. Doktifnya nggak pulang-pulang. Yang kedua cuman lakinya aja, si Ataubah Mufid yang ke rumahnya Doktif, ya. Suami dari Reza Gladys yang ke rumahnya Doktif. Yang ketiga, mereka berdua lagi datang, tapi pada satu Doktif masih di klinik. Nah, di situ Doktif mikir nih ngapain sih ngotot banget gitu loh. Ngotot banget gitu. Ya udah gitu loh kisahnya ya. Yang terakhir bilangnya memang mau nganter buah. Yang terakhir mau nganter buah. Nah, di situ Doktif ketakutan, mau nganter buah beneran apa buah apa nih? Nah, di situ Doktif serem. Kan udah dibilangin dari awal, bukan itu. Itu ceritanya. Tapi itu ya Dok, bener kata Repi itu Dok, yang masalah akun Doktif itu Dok, itu harus minta Dok. Iya, makanya kan kurang ajar emang. Itulah makanya. Jadi buat kalian yang bilang, "Lu kenapa kok ini sama apa namanya? Oh, Sunio ini kok gencar banget begini. Kenapa enggak ngelaporin owner-owner yang lain yang nakal?" Enggak usah komentar. Lu yang komentar, lu yang laporin deh. Ya, lu yang enggak usah komentar. Lu udah ngelaporin berapa LP? Hah? Ada nggak usaha lu ngelaporin lo owner yang nakal 1 LP aja? Enggak usah kebanyakan cocot. Ya, berarti udah 28 LP. Emang dipikir LP itu nggak keluarin duit? Duit yang bayar apa, nggak butuh yang namanya transportasi, waktu semua. Nggak butuh keluar duit berapa. Pikirin itu semua. Nah, kalaupun misalnya Doktif, oh ada nih yang pengen dipromosikan sama Doktif, akhirnya pengen dipromosikan terus jualannya meningkat. Salah juga kalau Doktif misalnya di endorse sama brand. Salah. Salah Ambil. bila diriku. Mikir otaknya. Sekarang kalau Doktif ternyata sampai sekarang aja Doktif nggak dapat apa-apa tuh dari yang namanya Hanasui, FIFA. Ayo. FIFA, Heran deh. Terus dipikir, Anaswi, kau dengerin deh. Coba. Apa? Coba emang dipikir nguji apa nggak butuh duit juga. Kalau ngomong enak banget gitu loh. Emang SDM-nya ini kadang-kadang kalau komentar tinggal nyocot aja ini apa cuman ngomong tok beraninya. Gitu. Oh, giliran suruh tuh laporin tuh kalau bisa. No, laporin 1 LP aja belum tentu diterima. Doktif 28 Mumet loh LP-nya itu semua Dok, diterima. 28 kayak gitu Dok. Satu Sampai aja polisi bilang repot. begini. Maaf, penyidiknya bilang begini. Dok, nggak capek kado kayak gini. Bukan nggak capek. Doktif itu cuma pengen kapan sih kalian nih jera? Kayak sekarang DRW. Kan Doktif laporin itu DRW, Dr. Wahyu Triasmara itu. DRW. Itu udah pernah kena loh sama Dr. Grand. Udah pernah ditegur sama Dr. Grand. Sama Dr. Oki pun ditegur. Bahkan BPOM rilis bahwa produknya DRW Skincare itu mengandung bahan berbahaya loh. Jelas loh, mengandung bahan berbahaya. BPOM merilis. Ya, tahu nggak jawabannya apa? Masa disamain sama pencemaran, dioksan 1,4 disamain sama selsan, pencemaran 1,4, cemaran 1,4 dioksan. Itu cemaran itu, Mambel tahu nggak sih bedanya cemaran sama bahan berbahaya? Selsan, tahu nggak sampo selsan roto? Nah, roto. Di situ positif mengandung cemaran dioksan 1,4.
Cemaran dioksan 1,4 itu boleh Mambel, boleh. Tapi ukurannya tidak boleh lebih dari 10 ppm sama BPOM. Jadi boleh. Nah, produknya DRW ya, produknya DRW Dr. Wahyu Triasmara, tolong dok jangan pernah membuat konten-konten yang menyesatkan. Dokter sudah siap, dia ada 2 konten. Ya, jangan pernah melakukan pembodohan seperti yang sudah dilakukan Suneo. Ambil pelajaran Dr. Wahyu. Ya, Anda jangan kayaknya kayak soft spoken ya, terus akhirnya membodohi masyarakat. Sudah cukup, selama ini sudah cukup. Beberapa dokter sudah menegur Anda secara langsung. Penyidik yang akan nanti Anda hadapi ya. Jadi dia bisa-bisanya bilang Dr. Wahyu itu bikin press con bahwa produknya yang kemarin di press release sama BPOM itu sama dengan cemaran. Padahal BPOM rilis produknya itu positif mengandung bahan berbahaya. Kalau nggak salah itu steroid sama asam retinoat. Mana mungkin ada kandungan asam retinoat kalau nggak dioplos? Mabel bisa jawab nggak? Kalau nggak sengaja dimasukkan ke suatu produk, bagaimana bisa kamu samakan dengan cemaran? Ada kakinya mungkin dia dok, jadi dia masuk sendiri. Jadi dia menuju tiba-tiba masuk ke dalam OTW ya DRW, bro, gitu kata maksudnya. dia gitu kan. Nah, Ada kakinya dia, sudah entah stop. gelinding mungkin. Ya, jangan dokter-dokter kayak begini, sudah stop ya Allah. Udah nggak ambil pelajaran dari kasusnya Suneo loh. Ya untuk DRW ini ambil pelajaran. Oh nanti reseller yang nyerang Dotif itu produk Dotif 4 juga ditarik. Berbahaya atau tidak? Kalau misalnya memang di-upgrade diganti, NA itu udah dicabut. Nggak boleh ada 2 NA yang sama dengan produk yang hampir sama. Itu pun juga bukan Dotif. Kalau misalnya positif Dotif mengandung obat bahan berbahaya, kenapa nggak Suneo aja melaporkan dari awal? Coba Mambel untuk menghentikan Dotif. Kenapa dia melaporkan Dotif dengan pasal yang receh? Pasal pencemaran. Kenapa? Kalau memang Dotif pernah menjual produk berbahaya. Produk berbahaya ini dilaporkan dugong. Jalan nggak itu dugong? Dia fitnah besar loh itu. Dia fitnah besar loh. Yang dugong lakukan nggak akan jalan laporannya dia. Itu fitnah. Yang ada apa? Dotif laporin dia juga dan jalan laporannya. Sebentar lagi juga dugong dipanggil. Jadi nanti Nepos bilangnya begini, duta lapor. Terus emangnya harus persekusi gayanya Dotif? Gitu? Hah? Harus kayak gitu? Harus persekusi gitu? Ini negara hukum bukan negara makmu. Ini negara hukum. Yang namanya negara hukum lapor pos. Elu sudah mencemarkan, udah jelas pencemaran, fitnah. Ya Dotif laporin elu lah. Bukan main yakuzaan ya dok ya? Bukan, kenapa lu jadi keberatan, lu jadi kepanasan kalau Dotif ngelaporin elu? Ya orang elu jelas-jelas fitnah, ya Dotif laporin lah. Itu Mambel ceritanya. Itu. Iya. Dokti pas kemarin Fitri main ke Banten. Main aja gak apa-apa. Kemana? Ke Pemuda Pancasila, ke PP. Yang dibilang katanya Doktif ke rumahnya PP, ketua PP mau minta maaf, kenal aja enggak. Nah, langsung itu Doktif Skakmat ketua PP-nya, kenal aja Doktif enggak. Sok-sok katanya. Siapa tuh lupa Doktif ketua PP Banten itu loh. Sok-sokan dia. Doktif tuh pernah jadi ketua bendahara Banten, PP Banten zaman tahun berapa, 10 tahun yang lalu Doktif mundur. Nggak tahu aja Nepos itu siapa Doktif, heran. Kutu. Iya, nggak usah sok-sokan Nepos itu, dibilang bukan siapa-siapa juga kok. Tadi kembali ke DRW ini Mambel. Doktif lagi gregetan nih soalnya ini. Gitu. Jadi belajar. Ini ada konten lagi tadi tuh nyampe di Doktif. Dikirim konten. Masa dia bilang etiket biru tuh bisa di apa nama istilahnya dilepas diperjualbelikan melalui beauty consultant. Sejak kapan? Sejak kapan? Udah stop. Dr. Wahyu Triasmara. Tolong ambil pelajaran dari kasus Suneo. Ya. Yang Anda jual itu, ya. Yang Anda jual yang dari instalasi farmasi DRW. Yang diracik kalau misalnya betul ya. Ini dugaannya diraciknya di Purworejo. Dari klinik instalasi farmasi Anda. Yang dugaannya Anda sebarkan ke salon-salon. Melalui beauty consultant. Bisa mendapatkan produk itu jelas kena pasal 2 tahun. Persis seperti yang terjadi dengan Suneo. Persis pasalnya sama. Ya. Jadi stop, hentikan membodohi masyarakat dengan cara-cara seperti itu. Menggunakan reseller-resellernya untuk menyerang Doktif. Tidak akan pernah mundur Doktif itu orangnya. Ya. Sekali apa istilahnya kita turun ke gelanggang pantang untuk mundur itu Doktif prinsipnya.
Sudah cukup. Nggak cuman gini, kalau dokter betul, dokter itu teman sejawat, betul, dilindungin. Tapi kalau sudah keterlaluan berulang-ulang sampai BPOM aja merilis itu mengandung bahan berbahaya. Terus ngeles pakai konten itu cemaran. Apa gak ngamuk mambel kita? Hah? Bukannya tiarap minta maaf, iya kita pernah salah, kita pernah ngoplos. Kan gitu Malah harus bermain mambel. kata-kata lagi ya Nah, dok ya. sama kayak gitu semua sistemnya. Padahal dulu DRW pernah menyerang Sunio juga dulu. Pernah dulu menyerang Sunio juga melalui temannya Doktif lah. Berarti udah tahu tuh, jadi cara dia menyerang begini. Lah kenapa kok dirinya sendiri kayak gitu? Kalau Doktif menjual ngoplos krem, dari dulu Sunio udah nyerang Doktif, bukan melalui pasal receh yang cuma 9 bulan. Lakukan sama pasal 12+5 dong. Kapan Doktif menjual produk berbahaya? Gitu. Ini terus dicari-cari pakai pasal receh, pencemaran apa, pret gak ada yang jalan. Kita tunggu kapan itu dugong melalui supporter dari si Nepos ini, kita lihat. Nggak bakalan jalan. Melaporkannya di mana? Di Aceh ya, Pos ya? Di Aceh ya? Jadi nanti dia pun akan bolak-balik ke Aceh si Miss Ghost Bukan ini. dia, orang nggak bakalan jalan juga. Dia yang bakalan bolak-balik ke sini. Orang laporannya kan kalau Doktif di sini, Mambel. Nah dia kan memang stay-nya di Jakarta kan dok. Ya tapi kan enggak. Kemarin kan dia juga habis dari Aceh. Iya maksudku pada saat dia melaporkan Doktif di Aceh sana, dia mikir nggak kalau dia akan bolak-balik juga ke Aceh? Kan ada supporternya dibayarin sama Nepos. Kan ada Pion dong donatur. ini berarti. Ya pion, semuanya pion. Orang dia bodoh. Kan mereka bodoh, mereka pasang badan untuk sampai Doktif tuh di titik yang kalian ini nggak ngerti ya. Kok yo nggak takut yang namanya di penjero nggak bisa ngasih makan anak-anaknya. Apakah mungkin besar uangnya untuk pasang badan? Besar banget ya dibayarnya untuk bisa pasang badan untuk bisa masuk ke dalam sel itu. Ya kan? Gitu. Maria Lauta juga udah pindah ke Nepos tuh, nggak peduli saya, nggak ngaruh. Iya. Kalian yang membesar-besarkan itu emang apa ngaruhnya? Apakah bisa menjadi sebuah gejolak sosial? Kan tidak. Kalian aja yang mengheboh-hebohkan. Kecuali Mambel yang pindah ke sana sini, baru kalian heboh. Iya kan dok? Selama aku masih duduk di kursi ini aman itu semua sayang. Bener gak? Iya, Dati pernah lihat nggak video tadi yang bilang dia tahu dalam huru hara ini kalau mau dibongkar dia tahu bongkar. Nepos aja bolak-balik cuman ngocet tok bacot doang. Iya kan? Bacot doang. Giliran dia bilang kalau ketemu tuh persekusi tuh seandainya ada aku di situ, aku ludahin itu Doktif. Lah ketemu loh di depan mata. Kan Doktif ketemu di usir. polsek. Kayak ayam sayur monyet kesiram keluar dengan nunduk Yang dokter kepala. suruh keluar, nggak mau ada dia di situ. Hah? Kebanyakan bacot semua itu, udah kebanyakan cocot Nepos itu. Begitu ketemu sama Doktif udah kayak monyet kesirem, diem tundukin muka, keluar. Anda keluar. Ngapain ada di sini? Nggak ada urusan juga. Ngapain kamu kesini? Keluar. Keluar dia. Kenapa nggak ngeludahin Doktif? Kenapa nggak lawan Doktif saat itu? Patut ya, ada penyidik ya. Kalau di medsos cuman keluar bayar. Siapa nih 500 ribu nih dapat uang jajan nih, serang nih, bopeng nih. Ketemu Doktif langsung kicep. Alah persis banget kelakuan kok Suneo, kayak boker. Kelakuannya podo sak tipe kabeh sak rombongan. Kayak Doktif gini loh, ketemu tuh ayo apa kamu? Ayo, kenapa kamu? Gitu. Apa kamu? Kenapa kamu diem aja? Oh, kenapa kamu pasang badan buat DRG? Oh, kamu dapat 30% ya jatah skincare ya, penjualan skincare DRG ya. Gitu. Gitu ya. Pantes aja kamu pasang badan terus buat DRG. Ternyata karena lu dapat 30% keuntungan skincare dari DRG. Alah. Heran. Jatah reman maksudnya. Iya, jatah pasang badan. 30% dapetnya dari penjualan skincare DRG. Itu udah lama. Udah perjanjian lama. Gitu. Oh, ke temennya, Dok. Temennya buka rumah makan seafood di Banten. Iya. Ya nggak apa-apa guys, bagus, nggak apa-apa. Tapi yang jelas dulu dia pernah bilang kalau Doktif itu mau sowan ke Ketua PP Banten minta maaf. Gitu loh. Supaya ini, cuy. Kenal aja enggak? Gitu loh.
Enak aja, ngapain Doti minta maaf, kenal aja enggak kok minta maaf. Salah apa Doti sama ketua PP Banten? Gak ada urusan. Tuh. Dok produser, iya sama tadi cappuccino tadi udah dijelasin. Jadi nanti kita lihat aja seperti apalah ininya, apa namanya, seperti apa penyidikan dari Polda Metro Jaya. Orang Doktif aja kan lama banget ya. Doktif aja yang di luar aja nih ngawal kasus ini aja cukup lama. Gitu. Tapi yang perekaman itu ilegal, itu akses ilegal itu juga kena ya Mambel ya. Udah naik sidik kalau nggak salah ya. Nah itu belum tahu apa follow up-nya seperti apa dok. Itu Doktif nggak tahu tuh follow up-nya seperti apa, itu ngerekam seenaknya sendiri itu nggak Belum boleh loh. yang disebar itu kan. Iya betul. Nah itu belum ada kelanjutannya dok. Kan katanya udah naik sidik tuh katanya. Nah Ya kan? tapi kan belum ada dipanggil dia kan. Nah itu nggak tahu juga ya Detif, nggak ini ya Detif ya. Nggak tahu ya Mambel ya, nggak nanya ya. Itu ya. Tadi udah dibahas tadi, nggak ada FS ke Balukum. Tanya tuh sama Mambel tuh, kakaknya Mambel ke Balukum nggak itu? Ya. Dok, kata Dugong progresif overclaim, tanggapannya gimana? Diladenin omongan orang gila. Itu kan udah dijelasin loh geng seperti apa. Udah males ngeladenin omongan orang gila. Nepos itu dia sendiri jualan Tabita, produk yang berbahaya. Mana? Begitu Dokter bikin konten itu langsung dicabut dari etalasenya si Dugong. Sekarang akunnya dia yang dulu kemana itu? DRL udah di Banten, udah dia di Lapas Tangerang. Sebelahan tetanggaan sama Doktif dia sekarang. Semakin Jenguk lah, didekatkan lagi. Hah? Jenguk. Males. Kayak kalau daripada nanti dijenguk tak jambak Wike. Ya nasi padang. Oh, ntar deh. Iya ya. Apa namanya? Iya ya, membawakan nasi padang gitu ya buat kalau teman-teman ditanya di Lapas ngapain Tangerang. mau nganter nasi padang. Iya, untuk teman-teman Lapas Tangerang yang mau-mau aja gitu ya. Kan- Untuk para penghuni Lapas PN Tangerang yang mau-mau aja. Enggak, kalau Sunio kan dia nggak bakalan mau. Nggak bakalan mau dia kasih makanan dari Doktif. Buat teman-teman aja, teman-teman selnya, supaya kan memperlakukan dia dengan baik. Karena kan dia kan menjengkelkan tuh. Ya tanda bukti peduli lah. Kan dia dengan baik supaya nggak ada yang marah di dalam. Gitu. Kan dia kan bukan tipe orang yang disukai oleh teman-teman gitu loh. Jadi tuh nggak punya teman. Coba tanya sama Mambel, punya teman nggak dia kecuali urusannya sama duit. Paling yang nemenin dia ini temannya Ivan tuh siapa tuh, sahabat Ivan yang bersama dia itu? Kalau orang-orang kan ngelihat dia karena dia adalah salah satu Andrew. investor Itu gimana kan. ada Andrew bisa dulu. Nah, iya. Orang-orang temennya ini cuma loh, itu Dok. aja tuh. Orang-orang mikirnya dia circle dia tuh keren-keren gitu. Iya, betul. Padahal kan itu hanya framingan bayi loh. Betul. Pencitraan yang dia bentuk supaya dia terkesan ada di circle itu gitu loh. Padahal duitnya ya ora ono bambung pisan. Ya tah? Itu akun aja kok bisa dijual semua. Akun kok bisa dijual, tapi itu salah satu, maksudnya Doktif itu kayaknya salah satu triknya dia untuk menghindari sih. Salah satu Karena kalau triknya dia udah untuk punya orang kan nggak bisa lagi kan. Tapi kan tetap TKP-nya kan aja itu juga kan Dok sebenarnya. Betul. Benar. Namanya TKP, mau itu sekarang punya siapa tapi kan pernah ada terjadi di situ gitu loh. Betul. Mau itu sekarang milik siapa gitu. Nggak peduli sih sebenarnya sih, nggak peduli mau milik siapa gitu. Loh sekarang logikanya meskipun milik orang lain tapi kan dia live-nya kayak si dokter ini kan live-nya di akun Richard kan. Misalkan lah kayak ada orang lah, terjadilah sesuatu misalkan di tempat orang. Kayak Doktif lah kemarin itu. Kan bisa dipanggil juga kan rumah makan itu kan Dok. Dipanggil TKP-nya juga, kan di situ. Gitu loh. Betul. Itu Semua sotohnya. dipanggil. Walaupun Ya, itu entah ini sekarang apa. Arahnya kalau Doktif ini arahnya untuk menutupi TPPU teh. Apa Mambel menurut Doktif ya, arahnya ke TPPU. Jadi dia berusaha menghindari, sama seperti kayak begitu naik kasusnya keuntungan didapatkan dari penjualan ini, kan seharusnya kita bisa tarik ke PPU dong. betul.
uang, karena kan uang didapatkan dengan cara yang ilegal. Ya Betul. dong. Nah, makanya itu nanti ini ada laporan selanjutnya. Jadi nanti, nah ini kenapa dia merubah rekening ya? Jadi pada saat itu dia menjual itu direkturnya sih dia. Pada saat itu direkturnya DRL. Nah, tapi rekeningnya itu masuk rekening atas nama istrinya Pribadi ya. pribadi. Iya pribadi penjualan itu Padahal kan atas semua. nama PT harusnya. Nah, enggak CV pada saat itu. TV. Jadi pada saat itu masih CV betul, tapi dia pakai nama istrinya. Nah, setelah kasusnya naik sidik, segera burulah dia mengganti CV. Jadi di sini dia melakukan segala macam cara lah untuk menutupin itu. Ya inilah untuk menutupi yang dugaan TPPU-nya ini. Ya ini yang kita kejar sih sebenarnya. Udah kalau ya Dokter sih yakin ya masyarakat pasti kalau misalnya duitnya nggak kembali udah ikhlas lah ya. Insya Allah masyarakat kan Jadi kalau masyarakat dibilang Indonesia mudah. sekarang itu punya orang kan anehnya ya dok. Tempat kejadian perkara kan dok. Iya. Akun tersebut. Betul, itu akan dijadikan Misalkan barang kita bukti ada nanti. ada ribut-ribut atau ada terjadilah tindakan pidana. Mm-mm. Nah, tapi itu punya orang, itu kan tetap di polis lain. Betul, Nah, bener. Tapi kan tetap dong. otaknya nggak nyampe Mambel ini paham gak sih? Dia aja ijazah beli, masa sih nggak paham? Ya Allah, tolong. Nah Makanya itu yang harus dipertanyakan dok. Walaupun dia bilang itu bukan punya dia, tapi kan itu nggak TKP-nya. peduli. Kalau dari pihak penyidik nggak, itu hanya untuk mengulur-ngulur waktu aja. Sama seperti pada saat dia melaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Prapit. Kan dia hanya buying time. Dia hanya buying time untuk mengulur-ngulur waktu. Hanya untuk mengulur-ngulur, tapi saat itu akan tiba. Gitu, saat itu akan tiba, hanya untuk mengulur-ngulur waktu saja. Sekarang apakah masyarakat tahu? Mungkin kalian masih ingat ini, apa namanya? Masih ingat enggak malam pada saat Prapit itu ada beberapa netizen yang bilang bahwa dok DRL lagi di Malaysia. Dengar nggak pada saat itu? Di Malaysia. Nah, itu kan sebenarnya makanya akhirnya kenapa kok Polda Metro Jaya mengeluarkan surat cekal? Pencekalan. Iya. Oh itu yang Gitu dia loh, ke Malaysia itu yang mau buka cabang klub. Enggak. Jadi? Enggak. Ya mau menghindari yang Jakarta itu apa Prapit. Dan Sampai Prapit itu buying dicekal ya time. dok. Sampai dicekal. Jadi Prapit itu hanya untuk buying time, untuk istilahnya untuk memundur-mundurkan waktu kasusnya supaya tidak segera masuk, supaya nggak menjadi tersangka ini, supaya nggak diinin gitu loh. Gitu. Karena dia masih mau berkelana lagi ya. Masih mau ingin terus menerus mengambil uang masyarakat, iya kan, dengan profesi dokter dan ijazah PhD-nya, gelar palsunya dia itu. Pizza Ya, Hut jadi delivery. betul. Jadi nanti makanya di persidangan pun dokter akan kuat ke depan hakim fakta-fakta yang mungkin sebenarnya tidak berkaitan dengan case, tapi menjelaskan ini loh karakter hakim, Pak Hakim yang mulia. Karakter terdakwa itu adalah karakter yang sangat manipulatif. Kenapa bisa bilang ini bukti-buktinya? Gitu. Nah, kita punya semua buktinya. Gitu, Mambel. Jadi ya makanya harus sampai sebegininya perjalanan jauh seperti ini kan bukan kalau ditanya dokter bukan niatnya untuk menjarain orang. Iya. Bukan, sama sekali enggak. Prinsipnya satu, memberikan pelajaran efek jera. Yang kedua, kembalikan uang masyarakat. Kalau kamu sudah jelas merugikan, kembalikan. Jangan kamu takut miskin. Gitu, karena uang itu tidak kamu dapatkan dengan cara yang halal. Kecuali kamu jual produk yang istilahnya brand-brand produk dia yang lain sih nggak masalah. Ya kan, tapi kan DNA Salmon, White Tomato, ya kan, mini stem cell di klinik kamu, stem cell itu jelas nipu. Itu lo balikin. Tapi kalau yang lain terserah. Pakai ratusan miliar, Mambel, ratusan miliar. Kita hitung hampir mencapai 300 miliar. Penjualan itu. Produk yang sudah laku di pasaran. Bukan uang kecil ya. Gitu loh, bukan uang kecil. Nah, kalau misalnya 50 miliar dengan
dengan korban kayak begitu. Tapi Dokter yakin masyarakat Indonesia ini kan begitu dia mualaf, begitu dia bikin konten berbagi, ya kan ini gampang lupa memaafkan. Iya ya, sampai bobo Ya kan? agama itu ya dok ya. Itu kayak mana yang soal mualaf itu dok? Nih, Mambel, kita lihat Koruben kan mualaf. Betul. Buahnya apa? Koruben sholat loh, Koruben puasa loh. Banyak Dan orang yang membangun bilang masjid. Koruben. Nah, Koruben ini sholat beneran, Koruben ini puasa beneran, itu buah dari mualaf. Jadi kalau mualaf tuh ada di buahnya apa nih yang kelihatan dari seorang tuh mualaf tuh apa? Nah, sementara DRL ini buahnya apa? Dia mualaf, sholat dikontenin. Masjid itu bukan masjid, itu musola, ya atas nama DRL. Yusuf Hamka, ya, Yusuf Hamka, Pak Wapres kita, beliau bikin masjid di mana-mana, tidak ada satupun masjidnya atas nama Yusuf Hamka. JK, Yusuf Kala, bukan Yusuf Kala, JK. Yusuf Kala, satupun masjid yang beliau bikin tidak pernah ada nama dia, nama beliau. Ya, nah si DRL bikin satu itu bukan masjid, itu musola, ya itu musola, ya alhamdulillah Dotif juga pernah bikin masjid, nggak pernah keluar-keluar, nggak usah keluar-keluar, gitu loh. Kalian yang berpikir, Dotif itu begini-begini, nggak usah, nggak butuh, Dotif nggak butuh validasi, masyarakat nggak butuh, ya. Nah, terus buahnya apa? Pada saat di PMJ, sholat zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, sampai Dotif bilang, Cat, kamu sholat, Cat, sholat ayo. Kamu sholat. Oh iya, kamu kan mualaf-mualafan ya. Sampai Dotif bilang kayak begitu loh, ngambil depannya dia. Dan dia responnya apa dok? Diem aja sih. Diem aja, ya diem aja, dia nggak berani. Sama Dotif nggak berani. Dotif tuh seneng malah tak tantangin. Nah, ya orang kita jarak cuma 1 meter pada saat itu. Ya Dotif bilang kalau gitu ya. sampai Dotif lihat dia sholat, Dotif akan minta maaf ke masyarakat plus ke dia. Ya, itu udah janji, itu udah ngomong ke orang-orang, udah ke penyidik. Kalau sampai ya bang ya dia sholat di musola ini, Dotif akan minta maaf ke dia dan ke masyarakat. Ya, ternyata tidak. Bahkan penyidiknya bilang, penyidik kenapa nggak kamu ngajakin yang diperiksa buat sholat? Gitu, kenapa? Nah orang sudah diajakin tapi nggak mau sholat, lo gimana ceritanya katanya. Terus ternyata pada saat di sel pun, ya dia nggak sholat dan dia nggak puasa. Tapi yang namanya stafnya itu, kan aku kan kesana kan siang ya Mambel ya. Iya. Aku kan kesana siang, ketemu lah sama stafnya itu. Nah, terus Dotif agak ngeledek gini. Kenapa itu bos kamu kok nggak puasa? Kalau kamu nggak puasa nggak apa-apa dong, kan kamu kan non muslim, ya kan? Terus kenapa bos kamu itu nggak puasa? Masih bisa-bisanya dia bohong, nggak kok puasa. Nah dipikirnya dia, Dotif nggak lihat dia nganter makan siang di dalam. Terus yang di dalam juga cerita, orang tadi dia siang dia makan kok. Lagian pada Dia saat nggak pernah diperiksa puasa gitu. di dalam situ. Lagian kalau pada saat kalau lagi puasa gitu boleh kok nggak usah kan puasa, lagi diperiksa boleh kok izin ya. Berhenti dulu, saya mau sholat. Boleh kok. Loh gak masalah, kan penyidiknya juga sholat. Kan penyidiknya ada istirahat buat sholat. Makanya dia bilang orang sudah diajak, tapi diajak ini diam aja, ya udahlah dok. Gitu. Tapi kita gak kasih minum. Karena kita semua kan puasa, kita gak kasih minum. Kita udah tahu dia puasa. Tapi penyidiknya gak mau ngasih minum. Nanti aja ngasih minumnya pas buka puasa aja. Gitu. Nah jadi kalau misalnya Dokter bilang mempermainkan agama tuh di atas dasar apa? Ya ada dasarnya Mambel. Gitu loh. Apa buahnya? Kita lihat Koruben, beliau sholat loh mualaf. Iya. Sholat Jumat, Iya kan? subuhan. Betul, bener. Iya kan? Rasanya Pak Hakim juga di amplop siap-siap. Oh enggak, jangan khawatir. Kebetulan ketua komisi yudisial itu Bapak Abdul Khair. Abdul Khair itu orangnya lempeng juga beliau. Kemarin di Prapit, Merah putih Dokter ya? dapat surat merah putih, dapat surat dari komisi yudisial tentang pemeriksaan hakim yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa benar-benar hakimnya merah putih. Jadi dikawal terus. Hakimnya dikawal, keputusan pun dikawal. Jadi setiap hari pada saat sidang Prapitya Sunio itu dari komisi yudisial pun ngikutin, Mambel. Ikutin terus. Nah, begitupun nanti dengan ini kasus ini tuh akan diawasi ketat oleh komisi yudisial. Bahkan yang namanya Kajati Banten, kepala Kapuspen Kejati Banten. Kapuspen ya, itu sampai mempersilahkan wartawan untuk merekam itu. Bahkan ada liputan eksklusif. Jadi Terbuka untuk apa ya? agar ini bisa dikawal Tidak masyarakat. dihalang-halangi ya, tidak dibatasi ya. Betul.
Bener, betul. Jadi biar masyarakat bisa ngawal juga. Gitu. Iya bener, paling dia sudah dia pikir mungkin Allah itu nggak ada. Ya udah bener-bener nggak masuk akal kalau udah agama. Nekat Sampai banget sekarang ya. Latif tanya, 1 tahun lebih Mambel, sertifikat mu'alaf tuh fungsinya untuk mengurus administrasi. Kalau misalnya kita nih, misalnya apa, kan kalau di mana namanya KTP, ya kan, Heeh. mau ganti agama kan harus ada bukti dong. Harus sidang kan? Terus enggak, sertifikat itu aja cukup, sertifikat mu'alaf. Oh itu kalau nama ya, tapi kalau mengganti ini iya harus diajukan kan? Iya, Iya nah iya. sertifikat mu'alaf itu sudah dikeluarkan lebih dari 1 tahun untuk mengganti KTP kartu status tanda. keagamaan kita, KTP, Heeh. paspor. Nah Bener itu nggak? tidak dirubahnya, Tidak dirubah. masih Sama seperti yang sekali. lama. Iya, tidak berubah sama sekali. Terus fungsinya Jadi dia minta. agama pun ini bawa konten ini maksudnya. Nah, ya karena masyarakat Indonesia begitu. Gampang banget. Pokoknya begitu mu'alaf, langsung dimaafkan, langsung cari simpati begitu. Karakternya begitu, udah hafal dia. Dipuja-puji gitu ya dok ya. Bahkan si Sunio kan bilang masyarakat Indonesia tuh masyarakat yang bodoh. Kan dia pernah bilang begitu di kontennya dia. Gampang, jadi dia permainkan aja gampang. Nanti bikin konten berbagi aja, udah masyarakat udah percaya lagi sama aku. Betul, Lupa betul, dengan semua betul. ratusan miliar yang dia tipu itu. Karena sekarang Lupa. begitu kok dok, rata-rata orang nggak bisa dia menjawab lagi, nggak bisa lagi dia membantah itu semua. Udah berbagi aja, udah jadi garda terdepan lah yang dapat bagian itu. Iya kan begitu ya? Enggak bukan. Dia punya kata-kata khusus itu, punya Sunio itu punya kata-kata gitu. Apa sih dia? Dia punya kata-kata tuh, kata-kata andalannya dia tuh. Andalannya dia. Ada kata-kata dia, itu khas andalannya Sunio itu. Bahasa Palembang apa bahasa apa itu? Coba kalian ada yang paham gak itu bahasa yang dia? Bahasanya dia tuh apa sih? Apa sih bahasanya itu? Kayak gitu punya. Nah, kayak gitu punya. Nah, itu bahasanya Sunio banget itu, kayak gitu punya. Nah, itu juga tuh. Ntar Dukti mau pakai kata-kata itu di pengadilan dijual Kayak gitu tomato kayak gitu punya. Gitu, kayak gitu punya. Nah, itu khasnya dia tuh, kayak gitu punya. Ya bener ya Sun ya, kayak gitu punya. Agamanya kayak gitu punya. Tuh. Ih, sebel banget bener kalau udah ngomongin agama Mambel, gue sebel banget agama gue dimainin kayak gitu cuma buat bawa konten. ya. Aduh, sebel banget, sholat konten, ya kan? Terus dia pakai si Doni anak buahnya ini untuk membuat framing seolah-olah dia. Terus udah gitu masih ini ya, akun-akunnya masih apal, hanya itu akun-akun bujurnya dia tuh, masa send info banget. Topeng apa Jendes apa-apa Itu di tuh. mana? Terus Akun-akun itu. akun TikTok apa bujurnya dia Igoy? di TikTok. Oh ada ya. Itu akun-akunnya dia, ternakannya DRL itu. Gak habis-habis karena si akunnya itu aja sih mainnya, karena itu kan kontrak mainnya. Mereka main kontrak. Gitu. Per Tapi kan case gitu masyarakat ya dok ya. cerdas. Mereka main kontrak. Jadi banyak Tuh, karena profesi baru sekarang ini ya. Alhamdulillah dokter banyak mendatangkan banyak duit sih, kena pos kan juga Rezeki gitu ya untuk isi lambung duit orang. sebenarnya Mambel. Bener nggak Mambel? Dokter mendatangkan rezeki buat nepos loh. Betul. Marcos dia dapat duit berapa dari kasusnya si Suneo ini? Lumayan loh. Dia dapat meskipun gagal. Lumayan. Dari si Bokir berapa DRG nyetor buat bantuin si laporannya Bokir ini, sampai akhirnya si DRG nggak mau support lagi. Habis udah kok nggak jalan-jalan. Iya kok nggak ada udah ya. ngelaporin. Mereka kok nggak ada kayak ketemuan lagi ya dok ya. Ya udah pada tahu sih, maksudnya habis duitnya diporotin sama si Nepos ini. Mambel udah pada pinter juga, akhirnya Zong juga kan target sebenarnya Doktif. Betul. Nah iya kan, nah target sebenarnya tuh pengen jatuh itu Doktif banget. Doktif ini nggak bisa ditutup gitu loh, ditutup pakai duit pakai ini, sumpah tetap aja nge-review, tetap aja Doktif approve kan gitu Mambel, ya kan, tetap nggak ngaruh sama sekali, karena sekali lagi Doktif tidak butuh pujian, tidak butuh pengakuan, ya. Doktif akan menjadi dirinya Doktif apa adanya, dan semua orang bisa melihat Doktif konsisten dari awal muncul sampai sekarang. Ini Mambel ini kan orangnya ceplas. Nepos kapan dipanggil, laporan apa dia? Laporannya Doktif. Nah itu kayak mana dok?
Itu juga udah naik sidik. Udah tenang aja, udah pasti kena. Udah pasti kena itu mah juga. Bahkan penyidik bilang ini kayaknya terlalu bodoh Nepos ini. Udah buktinya udah jelas banget. Dia mau bersilat lidah kayak apapun nggak bisa. Udah jelas Walaupun terang benderang. semuanya slow motion ya, karena semua sesuai Iya. prosedur. Betul, Itu benar. buktinya ya inilah. Benar. Udah masuk juga kan ke tahap kejaksaan tahap 2 yang kasus DRL. Betul. Kalian kok kemarin bujur-bujurnya gonggongnya kayak apa? Iya. Kombur. Mana gitu. Kayak menyaksikan gitu ya. Terus itu akun-akun bujur itu yang masa send info banget kayak gitu-gitu. Iya kan? Dan mereka bilang, udahlah kekurangan bukti ngapain nggak akan, nanti akan lepas begini-begini. Nah, terus sekarang tahap 2 kenapa nggak bikin konten tentang bosnya dia? ART Kayak mau Rose. gembosin semangat doktif gitu ya. Nah, bener nggak akan ngaruh Belas, sedikit pun nggak akan ngaruh. ART Rose itu babunya Suneo itu. Terus padahal dia nggak nyerang sendiri bosnya. Pernah nggak nyerang Suneo? Sekali aja. APT itu. Iya. ART Rose. Itu juga mangkir juga dari panggilan, dipanggil bolak-balik 2 kali, dipanggil akhirnya naik sidik nanti itu seret dia. Padahal di komalku yang di akunku yang lama itu kemarin udah minta maaf lah ya dok ya. Agak, kalau kelakuan mereka nggak ada lah. Yang penting cuan. Kalau sama Doti kan nggak dapet cuan. Kalau sama Doti itu bener-bener niatnya lillahi ta'ala aja lah. Lillahi ta'ala. Kayak sekarang kayak si teman-temannya Doti, Bobby, Bang Bobby, Botif tuh Bobby Detektif, Bobby Anggara, Apoteker Sandri, Dokter Diego, Dokter Incognito. Itu kan teman-teman doktif yang punya pekerjaan mandiri, mereka tidak mencari uang dari jasa bujer. Coba Mambel ngelihat grupnya mereka Nepos. Siapa aja? Gosong, ex Napi. Ya kan ART Rose nilap duit Bepom 1,3 miliar. Ya, terus si Fakta Sidora, Sidek. Iya kan? Si topik, ya kan? Oh, sering dengar. Itu maling juga itu di PRJ. Ya kan pernah ketangkep dia maling di PRJ. Ada fotonya. Pokoknya mereka itu semua pekerjaannya mereka itu jadi bujer. Dapat duitnya dari situ. Si Kombur, si bibir ungu itu. Nah, itu kan mereka nggak ada kerjaan. Kerjanya dari kayak begitu. Si Mr. Blind. Rental mulut Mr. gitu. Blind. Nah, Mr. Blind tahu dapat 5 juta dari Nepos bayarannya. Cuman itu tok. Mr. Blind itu yang mana yang suaranya kayak ya, tapi beliau memang disabilitas karena memang nggak bisa ngelihat. Cuman maksudnya nggak bisa ngelihat sama Allah. Emang beliau tunanetra, nggak bisa ngelihat. itu bukan Nah, yang jadi- pacaran sama yang kayak di komal-komalnya itu. Yang sekarang bermasalah sama pacarnya. Pacarnya apa istrinya si Ica itu kan? Bukannya lagi ribut-ribut. Yang kalau Iya, itu ngomong kan sosok intelek itu loh, memang dia nggak bisa lihat. Nggak bisa. Masa Nggak sih? bisa. Emang nggak bisa, makanya namanya Mr. Blind. Lagi ribut itu kalau nggak salah dok. Betul ya, itulah makanya itu karena duit juga itu nggak bisa bayar apartemen lah si Nepos itu, makanya Nepos itu dari mereka sendiri. Doti dapat informasinya dari ring mereka sendiri. Jadi si Mr. Blind itu dibayar 5 juta ya gitu, makanya dia pasang badan tuh buat Nepos tuh, padahal dia nggak ngerti case-nya. Orang dia nggak bisa ngelihat, dia bisa ngelihat, dia dapat cerita aja kasus sebenarnya gimana dia nggak ngerti, tapi dia mau duitnya dari situ. Semua begitu, gerombolannya mereka boker, justiper, aduh semuanya bermasalah. Dilihat aja deh kubunya kita semuanya orang-orang berilmu, udah nggak ngarepin dari tenaga bujir begitu, nggak cari duit yang halal, jualan yang bener gitu. Bang Bobby itu beliau punya resto Nyiput uang ceweknya 100 juta dok. Ya tuh Valentino, ya bener betul. Bener Masa tuh sih? Valentino. Yang kalau ngomong sosok Hani intelek Kasiri itu ya, loh. bener kan? Kalau ngomong iya bener, kayak sok-sok pinter, sok begini, pret. Jadi pret, iya betul itu. Bener. 100 Sama juta udah. loh. Terus si lawyer Willy, masa lawyer Willy SPDP nggak ngerti, SP2HP nggak ngerti. Katanya lawyer. Begitu live sama dokter nggak ngerti dia SP2HP, SPDP. Begitu kena mental, dia diserang sama netizen, dia langsung pamer rumah mertuanya. Mending rumahnya sendirian dipamerin, rumah mertua dipamerin. Lawyer Willy juga saling yang menghilang kenalin. dok kata mereka.
Suruh Apanya? ceweknya pinjol pakai Kenapa sayang? itu suruh ceweknya pinjol pakai nama ceweknya. Oh, nggak ngerti kalau itu mah Dotif nggak ngerti. Cuman Dotif dengernya memang si Nepos itu ngasih 5 juta supaya nggak diminta, alasannya minjem. Gak si Willy juga menghilang dok. Itu tanyakan ke Mambel karena yang ngenalin Dotif itu Mambel. Gitu. Pukul kan aja kepala Mambel itu dok. Setuju. Heeh. Nggak ada yang Begitu benar itu kena Mambel itu. bener. Begitu kena mental mending rumahnya dia dipamerin rumah mertua. Lihat ini hidup saya sudah nyaman, hidup saya sudah begini, pamerin rumah. Nah ternyata tuh omai ke rumah mertua, innalillahi, lawyer Willy Salim. Saya nggak ngerti hukum, pernah nanganin sampai Mas Gatot lawyer juga itu. Dia itu grupnya kita, teman-temannya kita. Berilmu, cerdas, smart, gitu. Smart people Semua ya. itu. Iya, smart people beda banget sama grupnya Nepos. Yang satunya Nepos paket C, yang situ X Napi, Dugong, ART nilep duit Bepom. Terus kabeh complicated semua. Mr. Blind, yang situ Icak kuwi mbah gak jelas iku suami istri mbah apa ceritane kuwi. Grup-grup kayak gitu loh, Lawyer Willy gak kena, terus si siapa Pak Ogah itu, si Raffi itu. Pak Ogah ngelaporin Doktif ke MDP, disobek-sobek lah sama MDP, masukin tempat sampah. Orang Doktif itu yang berusaha untuk benerin kok dokter-dokter ini kelakuan oknum-oknum dokter, laporin. Begitu dilaporin ya ngapain, laporan dokter nggak salah. Malah Doktif ini melaporkan oknum dokter yang tidak pernah mendapatkan sanksi dari MDP dan nipu masyarakat pakai profesi dokter. Dari mana salahnya Doktif? Dibilang huru hara, ya nggak bakalan didengerin lah. Masih syukur ada Doktif muncul di dunia, di Indonesia ini masih muncul nama dokter Samira, muncul untuk ngebahas kayak gitu di RW dokter Wahyu. Masih muncul, ada yang berani ngomong. Gitu loh. Gak ada MDP, mbak pikir apa MDP apa? Iki gampang apa ngelaporin ke MDP? Gitu loh. Udah ceritane. Willy ganti profesi jual parfum, lebih bagus. Oh iya Lebih tuh si cocok Willy jadi juga sekarang, sales gitu ya. kemarin bela banget tuh Suneo, nggak bakalan P21. Ayo kita ngomong apa Willy? Willy, ngomong apa Willy Piye, sekarang kamu? piye? Kenapa Willy? Udah mending kamu jualan parfum, jadi affiliate aja sana. Jadi affiliate Masa aja, sih dia jual Sun? parfum sekarang? Iya bener ada jualan parfum, ada fittingnya memang. Jualan parfum bukan, iya dia bikin fit tapi nggak pasang keranjang kuning ya. Dia jualan parfum. Parfum dia. Enggak sih, mana ada dia bisa bikin ini. Enggak ada, Pak, affiliate gitu, affiliate. Bener ada kok, berarti pernah lihat. Kayak gitu tuh kelakuan mereka itu. Gak ngerti hukum, ngoceh, gak ngerti yang dibilang yang melaporkan itu bukan Doktif. Begini, dipindah sekarang ke Tangerang, ke Jati Banten. Lapas Tangerang. Lo siapa berarti yang ngelaporin? Lokusnya di mana? Rumahnya Doktif. Ya, apalagi Nepos grup-grupnya mereka tuh Raffi segala itu ngocehnya gak ngerti hukum, ngoceh. Itu yang melaporkan bukan Doktif, Nah terus yang apa kok pindah nih lapas Tangerang ya, jauh bener. Emang dipikir Sunio tuh seneng tadi pindah ke lapas Tangerang. Sebel dia dipindah ke lapas Tangerang itu, jauh ditengokinnya. Dia pengennya deket-deket aja tuh Jakarta Selatan tuh. Ya gak bisa lah. Ditahan Tangerang lah. Orang rumahnya Doktif di Banten. Ngomong apa lu Sun? Tanggaan kita Sun, cuma 15 menit nih kita nih. Doktif Besok enak anterin tidurnya nasi di kamar, AC. Padang. Ayo, karena jadi manusia itu jangan jahat, jangan zolim ke Afrizal, mantan karyawan udah setia sama dia 2 tahun, dia penjarain selama 22 Yang dia hari. masukin penjara itu kan karena mau ngantam Doktif kan? Iya, Kasihan itu loh Doktif sampai berdoa, ya Allah, Doktif tuh bakalan, ya Allah kasih kesempatan Doktif bisa menjarain yang namanya Sunio lebih dari 22 hari. Enggak, Ketemulah di Polda. Karyawan sendiri loh Dok, ditumbalin. Karyawan sendiri yang setia sama dia, yang sering Mambel sering nemenin dia sampai ngelembur nggak pulang, ya kan? Sampai yang terima transferannya dia kalau dia booking cewek, itu duitnya ditransfer ke rekeningnya Afrizal. Nanti dari Afrizal transfer ke si Ikarinya itu. Semua ini Doktif ngomong ada buktinya loh ya. Jangan Doktif ini. A4 ini ya, A4. Orang udah jelas, makanya dia kan nggak berani nuntut, karena semakin kebongkar.
Termasuk fotonya dia sama cewek-cewek nanti akan diungkap di Polda Jabar itu nanti. Bahwa itu adalah fakta. Akan kebongkar semua sudah. Sepintar apapun kebusukan kamu Sun, karena kamu terlalu jahat jadi manusia. Terlalu jahat jadi manusia. Gimana dulu dia nyerang Tasi? Tahu nggak Mamba Tasi? Tasi Dia yang serang. Tasi saudaranya Tasya. Tasya. Heeh. Yang food blogger itu loh. Itu difitnah habis. Wah, itu kasihan banget sampai akhirnya dia bikin podcast ngundang stafnya si Tashi. Pokoknya si Tashi difitnah habis. Padahal itu fitnah itu. Bahkan yang ada stafnya itu kan kena semua. Tapi itu loh yang parah itu, yang karyawan dia sendiri itu loh Dok, yang dia penjarain. Itu jahat banget. Makanya akhirnya pada saat di Polda itu Doktif ketemu sama dia bilang gini, Chat, Doktif jelas ngomong kayak gitu, Chat, ingat kamu penjarakan Afrizal selama 22 hari, Chat. Lihat ya. Langsung aku bilang, lihat ya, Chat, berapa lama Doktif ya bisa masukin kamu ke dalam penjara. Sampai Doktif sampai ngomong kayak gitu, saking Doktif itu di titik orang ini kok tega banget sih ngorbanin orang lain. Untuk menyerang Doktif dia korbankan karyawan yang setia sama dia 2 tahun lebih. Gak masuk akal, Dok. Tapi setelah dia mempermainkan agama semua jadi masuk akal. Kalau itu pada saat itu kan dia belum mempermainkan agama, Mama. Agamanya dibawa-bawa dijadiin konten ya. Begitu titik tertinggi yang bisa menghalalkan segala cara itu pada saat dia mempermainkan agama. Selesai di situ dah.